Oke. Pak, tadi Ibu Padi mengatakan katanya kapal kargo waktu tanda tangan kontrak. Tapi kuasa hukum mengatakan kapal tanker, satu. Kedua, ini rute kapal kemana Pak? Terus bendera waktu kontrak itu dan agreement-nya apa? Dari negara mana? Rutenya kapal tersebut juga kemana pastinya? Terus setahu saya, Karimun ini banyak Pak penyelundupan seperti itu. Kalau untuk narkoba itu Platon memang besar Pak ya, tapi di sana itu banyak baik bensin, solar dan segala macam itu setahu saya dan saya pernah ke sana. Seperti itu. Bagaimana kondisi untuk pemerintah menanggapi banyak penyelundupan? Sebelum dijawab, ini memang bukan penyelundupan untuk masuk ke Indonesia yang saya baca. Ini tujuannya saya baca dari Thailand ke Filipina. Cuma hanya lewat doang Tanjung Karimun. Jadi bukan untuk konsumsi Indonesia. Silakan pertanyaan lain, jawaban lain. Jadi begini, memang di kontrak itu tidak kapal itu, tapi diajak kapten itu langsung ke kapal itu itu ada yang muatan itu. Jadi perusahaan Sea Dragon ini banyak kapalnya. Kalau saya lihat di situ banyak. Jadi mungkin saat kapal yang belum siap ini dialihkan dulu kerja ke kapal yang itu dia. BAP-nya juga begitu, hasil keterangan daripada orang dari Mr. Pong dari Thailand. Kepercayaannya di kapal itu dan kapten sama sekali. Tapi di sepanjang Karimun dan ke Pulau Kepri ya Mas Kepri itu banyak Pak. Kenapa tidak ditanggapi, tidak ditindaklanjuti atau ditanggapi oleh pemerintah? Gini loh, Karimun itu nggak ada kaitan dengan kita. Iya. Karena ini memang kapal berbendera Thailand, tujuannya mau ke Filipina cuma lewat doang. Iya. Jadi nggak ada kaitannya dengan tindak pidana di Karimun segala macam. Memang tujuannya bukan ke Indonesia. Ya, itu kira-kira ya. Cuma lewat doang ya siap ketangkap. Yang lain? Dari mana? Dari Fajar Petro, media online Pak. Saya laporan menanyakan mengenai pengacara apa yang akan dilakukan ke depan untuk peradilan ke depan Pak. Dari pengacara sendiri mendampingi klien Bapak dan Pak Hotman juga. Itu pertama. Kedua, ini Pandi tamat dari admin pelayanan untuk Aceh Bu. Bisa disebutkan nggak namanya? Ya Bu, itu aja tidak. Ibu, nama pelayaran nanti saya jawab yang lain. Nama pelayarannya Malahayati. Sudah pernah kerja di kapal di Indonesia, gajinya 2,5 juta, begitu ya? Untuk lokal. Baru pertama kali ini ke luar negeri ya? Ya, kapal berbendera asing. Ya, silakan yang lain. Jadi jadwal selanjutnya Senin kita dalam persidangan untuk memberikan pledoi kita pembelaan. Senin depan. Ini hari Jumat. Jadi kami berharap dengan adanya media ini mudah-mudahan Ibu Majelis Hakim bisa mendengar daripada apa yang kami tuangkan di dalam pledoi kami. Kalau dari saya, apapun bisa tercantum dalam BAP. Kita udah tahu itu. Itu sudah bukan rahasia umum itu. Ya, apapun bisa dicantumkan oleh penyidik dalam BAP. Dan orang-orang awam ini yang menengah ke bawah, ya, yang dari kalangan relatif ekonomi pas-pasan, yang tidak sanggup membayar pengacara seperti kami-kami ini yang punya nyali. Ya akhirnya dia main tanda tangan aja. Jadi jangan langsung percaya kalau apa pengakuan di BAP itulah yang benar, ya. Dan kami sampaikan, boleh tanya kedua orang tua, kami lawyer yang dari kantor saya, Salman Sirait, di Prasetyo Lupin, sampai saat ini kami tidak dibayar. Boleh ditanya? Ya. Kami, Dari yuk kantor Medan ya. Iya. Oke, jadi tidak dibayar. Sirait. Ya, oke. Ini kaptennya Samosir, jangan-jangan ipar lu bukan? Chief officernya juga saya dengar Tambunan. Iya. Wah ini, sorry ya, maaf ini gang Batak nih. Oke, jadi itu tadi ya. Oke, silakan ada lagi? Bapak izin Bapak. Ya silakan. Ini dari mana Pak? Saya dari Serikat Pekerjanya Pak, Serikat Pekerja Pelaut. Oh pelaut, oke silakan. Terima kasih Bang Atman. Terlepas perkenalan saya Sofyan, Ketua Umum Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia di Tanjung Priok. Terlepas tadi informasi dari Bapak tadi bahwa kasusnya bermula dari Pelawan karena mereka direkrut Pelawan. Tapi kalau saya menilai cara opini saya, kasus ini berawal
ketika terjadi illegal Foto. transshipment di tengah laut. Ya. Kalau kapal ini secara normal muat dan bongkar muatnya di pelabuhan, itu akan ada namanya cargo manifest. Ya. Dan kapten tidak bisa dijerat dengan pasal 137 Undang-Undang Pelayaran, di mana kapten tidak mengetahui isi muatan. Tetapi karena kapal ini illegal transshipment, jadi kita tidak bisa melakukan kapten. Kemudian di laut itu, Bang Hotman, ada hierarki operasional kapal. Ya. Yang pertama itu adalah ship owner atau ship operator. Yang kedua itu adalah nakoda. Yang ketiga itu molem 1 atau perwiranya. Yang keempat baru ABK atau bawahan. Nah, Spandi ini di bawahan. Jadi tidak masuk akal kalau Pandi dituntut maksimum sama dengan yang lain. Benar. Dari itu aja udah salah. Ya, Dari itu aja udah salah maksimum, ya. ya betul. Kalaupun ini paling-paling turut serta. Nah, itu serta Paling-paling turut serta yang hukumannya nggak mungkin hukuman mati. Ya, betul. Itu aja udah salah ya. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian Bapak lebih pintar dari pengacara sih. udah belajar hukum juga. Nah, kemudian Ya. Pak, perlu kita peran kami di sini, Pak. Kami juga saat ini tolong Bapak-bapak tolong bantu kami juga dengan Bang Hotman bahwa kami ada bikin petisi untuk penolak menganggap ini pengadilan sesat untuknya Pandi Ramadan ini. Tolong bantu viralkan, semoga ini bisa membantu atau membuka hati nurani hakim yang mana. Nah, itu satu yang bisa saya sampaikan, Pak Man. Terima kasih dukungan dari Ikatan. Sakti, Pak, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. Bapak mantan awak kapal nih. Siap, Kapten, Pak. Hah? Kapten kapal. Udah berapa kali berhenti di tengah laut masukin muatan? Kita normal, Pak. Oke, masih ada? Saya kira udah cukup, sudah jelas, ya. Kalau ada yang mau personal interview juga boleh, ya. Silakan mau interview lagi, silakan. Oke. Demikianlah acara hari ini. Yang mau interview langsung dengan pengacaranya atau dengan ibunya secara private silakan, tapi di sini aja, ya mau, ya, daripada nanti dicegat kemana-mana. Silakan. Yang ada gosip infotainment, no. Yang memberatkan sih hanya turut serta, artinya mereka menganggap di pasal itu kolektif kolegial gitu, artinya mufakatan jahat itu saja. Dari segi lain tidak. Nah, karena memang di kapal itu udah ikut seolah-olah bersama-sama, berkolaborasi untuk melakukan kejahatan itu. Itu aja sudut pandang daripada jaksa. Artinya dianggap sebagai jaringan juga Iya, gitu ya? Iya. Dan jangan heran dalam setiap dalam BAP itu sering dalam berbagai kasus terdakwa itu membuat pengakuan yang dia tidak mengerti. Ya, sering dalam berbagai kasus terdakwa itu atau tersangka itu membuat pengakuan yang dia sendiri tidak ngerti. Ya, saya melihat di dalam BAP-nya ada pengakuan udah istilah hukum yang saya nggak yakin Fandi ngerti itu. Pakai istilah hukum, pakai istilah apakah saudara melakukan permufakatan jahat? Mana ngerti seorang ABK apa itu permufakatan jahat? Itu sudah biasa itu bahwa dalam BAP seseorang akhirnya mengatakan iya sesuai dengan pertanyaan penyidik, ya. Itu sudah saya alami dalam ratusan kasus. Ya, artinya apapun isi BAP bukan itu yang jadi patokan. Tapi dari segi ini 2 ton narkoba, ya, baru kenal kapten 1 Mei 2025. Berangkat 2 Mei, ya. Habis itu baru nginap di hotel dulu. Baru tanggal 13 Mei berangkat. Naik kapal. 18 di tengah laut, kapal yang lain masuk yang semua adalah orang Thailand. Semuanya ada orang Thailand. Ini orang ngerti juga Thailand enggak kan? Kaptennya aja baru kenal. Dari situ sudah jelas bahwa secara logika hukum itu jelas-jelas tidak ada unsur, tidak terbukti unsur bahwa dia adalah pelaku. Silakan pertanyaan lagi. Ya, silakan dari mana?